kasih tips bagi teman-teman untuk bagaimana menghilangkan lumpur dan lender pada ikan patin. Ada beberapa cara, saya mau kasih resepnya. Hai, jumpa lagi di Nora Kitchen. Apa kabar semuanya? Harapan saya semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam lindungan Tuhan. Hari ini saya masih mau masak satu tips yang sederhana, yang sehat pastinya, dan juga mudah cara buatnya. Saya mau buat satu resep sup. Saya mau buat sup ikan patin kemangi. Resepnya mudah, praktis, dan dijamin anti bau amis atau bau lumpur. Apa saja bahan-bahannya? Yang pertama, pastinya ikan patin. Ini ikan patinnya ukurannya besar, dan pastikan ketika memilih ikan patinnya masih segar, yang seperti ini. Ini saya tidak pakai ekor dan kepalanya. Ini sudah 200 gram ya. Ada yang bertanya di video saya yang lalu, waktu di video sop ikan gurame, ada yang bertanya begini, serius mbak itu ikannya 100 gram? Kalau ini pun saya sampai timbang ya, ini 250 gram. Kalau disertakan dengan kepala dan ekornya, dia sekitar 400 gram. Karena ini sangat besar, ikan patinnya sangat besar. Dan ini teman-teman bisa lihat itu ikan patinnya sangat gemuk ya. Ini lemaknya tuh banyak sekali. Pertama ikan patin, yang kedua bumbu-bumbunya sangat sederhana. Di sini saya pakai setengah siung bawang bombay, 3 siung bawang putih ini yang besar, 1 buah tomat, cabai hijau, rawit hijau, serai, jahe, kunyit, dan daun jeruk, juga kemangi. Dan ada jeruk nipis. Kalau teman-teman lihat di sini, jeruk nipis saya kok kenapa sampai 2 ya? Ini nanti jeruk nipis ini ada yang untuk marinasi dan ada yang untuk kuahnya. Jadi saya akan sertakan di akhir karena ada yang nggak suka asam ya. Juga pelengkapnya ada lada putih setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, dan kaldu jamur. Juga air 1 liter, dan nanti saya pakai 2 sendok makan minyak goreng. Banyak yang bertanya kepada saya, apa enak ikan patin dibuat sup? Kan bau lumpur. Dan ikan patin dia dalam keluarga besar ikan lele ya, otomatis banyak lendernya. Saya mau kasih tips bagi teman-teman untuk bagaimana menghilangkan lumpur dan lender pada ikan patin. Ada beberapa cara, saya mau kasih resepnya. Ini karena saya beli ikan patinnya, sebenarnya kemarin sebelum dipotong sudah dikasih garam dan dicuci bersih. Tapi saya mau tunjukin ke teman-teman bagaimana caranya menghilangkan lender ya. Lender-lender pada ikan patin itu yang membuat dia bau lumpur atau bau tanah ya. Yang pertama, kita marinasi dengan garam. Kalau belum potong sebanyak mungkin, tapi karena ini sudah potong, jangan terlalu banyak karena akan mempengaruhi rasa. Jangan takut kalau garamnya banyak, memang akan sedikit mempengaruhi rasa, tapi nanti kita cuci bersih ya. Terutama di bagian-bagian kulitnya ya teman-teman. Ini karena sudah 2 kali saya cuci. Yang pertama sebelum dipotong-potong saya sudah marinasi dengan garam. Jadi ini udah, kalau teman-teman lihat udah sangat berkurang ya. Kita diamkan sekitar 1 atau 2 menit. Nah, sambil ikannya kita diamkan 1 dan 2 menit, saya mau iris-iris bumbu-bumbunya. Sambil menunggu ikannya dimarinasi 1-2 menit, kita mau potong-potong bumbu-bumbunya. Kali ini saya bumbu-bumbunya semuanya diiris ya. Untuk teman-teman yang mencari resep ikan, saya punya beberapa resep ikan. Ada sop ikan gurame, ikan kuah asam, ikan sarden asam manis ya. Setelah 1-2 menit, ini dia sudah mulai mengeluarkan banyak air ya. Saya mau cuci dengan air yang mengalir ya, sampai bersih. Setelah dicuci bersih dan pastikan bahwa tidak ada sisa garam supaya jangan asin ketika kita membuat sopnya, kita mau kasih perasan jeruk nipis. Perasan jeruk nipis ini berfungsi untuk juga mengurangi bau amis dan bau lumpur. Kita mau marinasi.
Kita biarkan sekitar 5 menit. Sambil menunggu ikannya dimarinasi dengan jeruk nipis, kita mau menumis bahan-bahannya. Kita masukkan sekitar 2 sendok makan minyak. Nah, ini salah satu tips juga supaya ketika buat menu-menu dengan berbahan dasar ikan, menu berkuah, misalkan minyak jangan terlalu banyak. Karena ketika minyak itu banyak, akan membuat rasa dari sop itu sendiri, rasa alami dari bahan-bahannya itu kurang terekspos. Sekarang kita mau tumis dulu bahan-bahannya. Saya mau masukkan dulu serai dan kunyit. Serai, kunyit, dan jahe ya, supaya keluar rasa jahe dan serainya ini juga bisa mengurangi bau amis. Nah, setelah itu kita masukin bawang-bawangan, bawang bombay dan bawang putih. Kita akan tumis. Nah, saya tidak menyertakan langsung menyertakan daun jeruk di sini biar tidak pahit ya. Kalau daun jeruk itu ditumis, biasanya rasa dari daun jeruk itu akan pahit. Kita goreng sampai tumis sampai benar-benar sedikit golden brown atau sedikit kecoklatan, biar aromanya benar-benar keluar. Nah, ini aromanya sudah bagus sekali, sudah wangi banget. Ini udah menambah cita rasa dari si ikan ya, apalagi kalau ikannya segar. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini, kita memasukkan daun jeruknya. Jadi daun jeruk itu nggak terlalu lama biar nggak pahit ya. Lalu kita masukkan 1 liter air. Oke. Kita masukkan lada putih, penyedap rasa, dan garam. Kalau teman-teman buat suka yang lebih pedas, boleh ditambah lada putihnya. Lalu kita memasukkan cabenya. Ini cabenya di sini tidak saya potong-potong, tujuannya biar tidak pedas. Jadi kalau ada yang pingin pedas, tinggal dihancurin aja cabenya. Lalu saya masukkan tomat. Biarkan sebentar airnya mendidih 1-2 menit. Saya mau bilas dulu marinasi dari ikan tadi ya. Kita kecilkan saja apinya biar nggak habis airnya. Biarkan saja supaya rempah-rempahnya itu menyatu dengan kuahnya. Setelah ikannya dicuci bersih, kita mau masukkan ikannya. Nah, ini salah satu tips juga supaya ikannya tidak hancur. Karena biasanya ikan yang dibuat sup adalah ikan-ikan yang dagingnya lembut ya. Kita masukkan di terakhir ketika kuahnya sudah benar-benar mendidih ya. Nah, kita masak dan memasaknya tidak lama-lama juga. Masak sekitar 3-5 menit cukup. Karena ini agak tebal ya. Jadi saya masaknya sekitar 5 menit, 3-5 menit biar benar-benar matang. Nah, kita biarkan dia mendidih dulu. Setelah 3 menit, kita mau lihat dulu sambil koreksi rasa ya. Kita lihat ikannya. Sambil koreksi rasa, saya kayaknya masih kurang garam. Saya akan tambahkan sedikit garam. Bagi teman-teman yang suka dengan resep-resep ikan, saya juga punya beberapa resep ikan. Ada resep ikan sop ikan gurame, ada resep ikan sarden, dan ikan tongkol, juga ikan kuah asam. Nanti linknya saya sertakan ya. Jadi teman-teman mau cari masak ikan atau beberapa variasi masakan ikan, boleh silakan dilihat linknya di deskripsi box. Oke. Nah, kita untuk ikan-ikan air tawar, kita pastikan ikannya jangan terlalu lama dimasak. Satu, karena dia akan hancur. Yang kedua adalah akan mengurangi rasa manis dari si ikan sendiri ya. Karena ikan itu ada sedikit rasa manis. Nah, seperti ini nih udah matang. Nih.
Karena ini sop ikan patin kemangi, yang pastinya harus ada kemangi ya. Kita mau masukkan kemangi di step terakhir. Kita masukkan kemangi. Sudah seperti ini, langsung kita matikan apinya. Kemangi akan matang sendiri ya. Sudah matang, coba teman-teman lihat tuh cirinya. Nih, ikannya tidak hancur dan masih lembut. Ini ikan patinnya banyak lemaknya loh. Ini. Ya, oke, kita mau plating. Ini dia masakan kita hari ini. Sop ikan patin kemangi. Untuk lebih segarnya, apalagi enaknya kalau sop ikan kita makannya harus segar ya. Kita mau tambahkan perasan jeruk nipis ya di atasnya. Jadi rasanya tuh benar-benar segar ya. Terserah teman-teman. Kalau teman-teman merasa agak repot pas mau makan baru dikucurin jeruk nipis, teman-teman boleh masukkan jeruk nipis dari awal. Tapi kalau saya, karena tidak semua anggota keluarga saya suka yang asam, jadi jeruk nipisnya saya masukkan di terakhir. Ini dia resep kita hari ini, sop ikan patin kemangi. Resepnya mudah, simple, dan sehat pastinya. Bagi teman-teman yang suka dengan video-video dari saya, boleh di subscribe, like, dan komen ya. Dan juga bisa membantu mengembangkan channel ini dengan cara share sebanyak mungkin ke platform media sosial yang teman-teman punya. Sampai di sini resep kita kali ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan God bless you. Bye.